Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuk hari baru Senin 10 Februari 2025, pekan biasa yang kelima, peringatan wajib Santa Skolastika Perawan. Mari kita merenungkan sabda Tuhan yang menjadi inspirasi bagi perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merenungkan dua karya besar Allah yang dinyatakan dalam bacaan kitab suci, yaitu Allah menciptakan dunia dalam bacaan yang pertama, dan Allah menyembuhkan manusia dalam bacaan Injil. Dua tindakan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah adalah sumber kehidupan dan kasih yang senantiasa berkarya untuk kebaikan kita bangsa manusia. Dalam bacaan pertama, kita membaca kisah penciptaan. Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, terang, matahari, bulan, bintang, serta segala keindahan alam. Seluruh ciptaannya baik adanya, penuh harmoni, dan menjadi tempat bagi manusia untuk hidup. Ciptaan ini bukan hasil kebetulan, melainkan karya kasih Allah yang rapih dan penuh tujuan. Tuhan Allah menciptakan dunia bukan hanya untuk keindahan semata, tetapi untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Ketika kita melihat matahari terbit, langit yang luas, atau keindahan alam sekitar, kita diingatkan bahwa Tuhan Allah hadir dalam segala sesuatu yang baik. Lalu kita bisa juga bertanya ke dalam masing-masing kita, bagaimana kita merawat ciptaannya? Apakah kita bersyukur atas alam yang indah ini, atau malah sering merusakkannya? Kisah penciptaan mengajarkan kita untuk bersyukur dan bertanggung jawab atas dunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Selanjutnya, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus tiba di Genesaret dan banyak orang dikatakan datang kepada Tuhan Yesus. Mereka membawa orang-orang sakit dan berharap bahwa hanya dengan menyentuh jumbai jubah Yesus, mereka akan sembuh. Dan memang, semua yang menyentuhnya menjadi sembuh. Kisah ini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang peduli, Allah yang selalu hadir dalam menyembuhkan dan memberi kehidupan. Ia bukan hanya menciptakan dunia dan membiarkannya berjalan sendiri, tetapi terus berkarya di dalamnya. Ia ingin manusia mengalami kasih, kesembuhan, dan juga keselamatan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah iman orang-orang di Genesaret itu. Mereka tidak hanya diam dan berharap, tetapi mereka berusaha keras untuk bertemu dengan Tuhan Yesus.
bahkan hanya untuk menyentuh jumbai jubah Tuhan Yesus. Iman mereka begitu besar, sehingga Yesus pun akhirnya menjawab dengan mujizat yang terjadi atas mereka. Lalu bagaimanakah dengan kita? Apakah kita memiliki iman yang sungguh percaya kepada Tuhan? Atau kita hanya berharap Tuhan bertindak tanpa usaha dari pihak kita? Tuhan selalu hadir untuk menyembuhkan, tetapi kita juga harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Hari ini kita juga memperingati Santa Scholastica, saudari dari Santo Benedictus. Ia dikenal sebagai seorang yang mencintai Tuhan dengan penuh kesetiaan dan dalam doa. Dalam hidupnya, dia menunjukkan bahwa kasih dan doa memiliki kekuatan yang besar. Dikisahkan bahwa suatu hari, Santa Scholastica ingin berbicara lebih lama dengan saudara kembarnya Santo Benedictus tentang hal-hal yang rohani. Namun, Benedictus ingin kembali ke biaranya sebelum malam tiba. Scholastica lalu berdoa dengan penuh iman, dan tiba-tiba hujan turun begitu lebat, sehingga Benedictus harus tinggal dan tidak jadi kembali ke biaranya. Dari kisah ini kita belajar bahwa doa yang dipanjatkan dengan iman dapat mengubah segalanya. Santa Scholastica mengajarkan kita untuk percaya dan berserah kepada Tuhan dalam doa. Karena Tuhan selalu mendengarkan doa-doa yang lahir dari hati yang penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan Allah adalah pencipta kehidupan. Tuhan Allah itu adalah penyembuh, dan Tuhan Allah adalah sumber segala kasih. Dia telah menciptakan dunia dengan kasih, dan Dia juga hadir dalam hidup kita untuk menyembuhkan serta membawa berkat. Karena itu kita diajak untuk satu, bersyukur dan menjaga ciptaan Tuhan, karena alam ini adalah wujud kasih Tuhan bagi kita. Yang kedua, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus dengan iman, seperti orang-orang di Genasaret yang percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita mengendalikan diri kita untuk selalu dekat pada Tuhan dengan mengandalkan doa dan kasih, seperti Santa Scholastica yang percaya bahwa kasih Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin percaya kepada Tuhan yang tidak hanya menciptakan dunia ini, tetapi juga terus berkarya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang selalu kita kenang dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.